Kalian bakal kaget kalau semisal aku bisa spill satu bisnis di era digital yang bisa eksis sampai 5 tahun mendatang. Kira-kira bisnis apa dan gimana caranya? Mari kita bahas. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Mauludarendi Avianti. Nah, saya sering dipanggil Rindi Vivi. Nah, video kali ini saya tunjukkan sebagai edukasi ke kalian dan juga menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan dari manajemen strategik yang sudah diampu oleh Ibu Rolis Ayudita Sari, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Sebelum kita bahas terkait bisnisnya, jadi kita ambil dulu dari pokok-pokok bisnis. Jadi gimana sih basic bisnis itu? Sebenarnya kalau semisal kita ambil dari manajemen strategik ya, bahwa bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan, benar-benar dijalankan, dan juga bisnis yang dijalankan menggunakan strategik. Jadi nggak hanya bisnis yang berjalan saja, tetapi juga kita memulainya menggunakan strategi-strategi seperti itu. Jadi ketika kita ya amit-amit ya kita ada masalah seperti itu dalam bisnis kita, nah kita tahu nih solusinya seperti itu, dan kita juga akan memulainya menggunakan strategi-strategi yang ada seperti itu. Itu namanya bisnis yang baik seperti itu, yang sudah diajarkan oleh Bu Roli seperti itu. Nah, kali ini sekarang saya sudah mendapatkan ilmunya juga, jadi saya juga akan membagikan kepada kalian untuk yang sudah menonton video ini. Oke, mari kita bahas lebih detail. Jadi kita bahas dulu terkait profil bisnis yang akan saya bahas, yaitu bisnis sewa iPhone by Alpha Camera. Nah, ini di era digital banget ya teman-teman. Nah, ini bisnis yang saya dirikan juga bersama suami saya. Kebetulan suami saya juga ada. Nah, dengan Adi Alfaruk. Nah, ini didirikan dari sebenarnya Alpha Camera ini sebuah brand ya, sudah didirikan dari 2016. Nah, ini dia berevolusi dari dulu sewa kamera, dan pada tahun 2024, nah ini sudah rebranding menjadi sewa iPhone. Kenapa demikian? Karena yang pertama, mungkin untuk yang kamera sudah nggak begitu signifikan ya seperti itu. Jadi kita rebranding menjadi sewa iPhone, karena memang bisnis digital ini kan dapat memanfaatkan momen yang ada seperti itu. Dan momen kali ini, di saat ini ya, ini kan dimulai dari tahun 2024, jadi masih baru 1 tahun untuk dijalankan seperti itu. Nah, ini sudah 1 tahun berjalan dan kami udah membangun 3 cabang teman-teman. Jadi dalam beberapa bulan kita sudah bangun 3 cabang, ada di Ngawi Kota, di Madiun Kota, dan juga di Ponorogo Kota seperti itu. Jadi kita sebenarnya juga handle-nya juga sudah ada adminnya sendiri-sendiri ya, seperti itu. Jadi kita juga punya 4 kru, jadi ada 2 admin dan juga 2 karyawan seperti itu di cabang yang terpisah. Tercatat hingga 20 Juli 2025, unit pada sewa iPhone by Alpha Camera sudah mencapai 27 unit per cabangnya. Ini juga merupakan dari unit yang ada, yaitu iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro hingga iPhone 13 pada setiap cabangnya. Nah, visi misi yang ada yaitu visinya untuk menyediakan layanan sewa iPhone terpercaya terdepan di Indonesia yang memberikan pengalaman premium, mudah dan terjangkau. Dan untuk misinya memberikan pelayanan yang terbaik, menyediakan perangkat iPhone berkualitas, dan lain sebagainya. Jadi untuk struktur bisnisnya, dari pemilik saya sendiri, Mauludarendi Avianti, dan juga suami saya Adi Alfaruk. Untuk admin sosial medianya ada Rahma Julita dan juga Alia Zahra. Untuk karyawan pelayanan ada Trio Komet dan juga Dimas. Berdiri hingga sekarang karena kita memiliki keunggulan teman-teman. Jadi setiap unit yang ada yang kita sewakan itu harganya terjangkau dan juga kualitas unitnya bisa terjamin. Bisnis ini tuh bergerak di bidang sewa teman-teman. Jadi layanan jasa sewa iPhone seperti itu. Nah, jadi ini bisa, dan juga kita memiliki partner atau mitra kerjasama dengan Iper iPhone Service yang juga ini didirikan oleh adik saya sendiri. Nah, ini juga satu lokasi dengan sewa iPhone by Alpha Camera. Mengapa di satu tempat? Karena ini juga merupakan sebuah keunggulan bagi customer dan juga bagi saya sebagai pendiri usaha. Jadi katakanlah kalau semisal unit yang ada saya sewakan itu kan kualitasnya harus terjamin ya. Jadi setiap hari, setiap unit dikembalikan dan juga diberikan kepada customer itu kualitasnya bisa dicek terlebih dahulu oleh teknisi seperti itu. Jadi diceknya secara berkala sehingga unit yang diberikan itu menjadi unit yang terjamin seperti itu. Jadi meskipun bisnis ini tergolong bisa dijalankan 5 tahun mendatang, tapi tetap adalah yang namanya ancaman. Ancamannya apa sih? Yang pertama, ancamannya itu berupa bisnis-bisnis baru yang bermunculan, seperti bisnis kompetitor baru, kayak misal sewa iPhone by siapa, nah seperti itu. Dan juga harga yang mulai anjlok karena seri-seri iPhone terbaru kan akan muncul
per tahunnya. Nah, maka seri-seri selama ini akan anjlok harganya seperti itu. Jadi kita perlu analisis dan juga perlu menyesuaikan harganya sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebagai standarnya seperti itu. Dan juga selain itu sebagai ancamannya itu ada yang namanya sewa, itu berarti unit yang kita berikan itu masih menjadi hak kita seperti itu. Ada yang mungkin nanti semisal ada yang menggadai dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah ancaman. Jadi tetap harus diatur strateginya seperti itu. Nah, gimana sih cara strateginya yang kami terapkan? Jadi sehingga ini juga merupakan bisnis yang bisa berkembang sampai 5 tahun mendatang seperti itu. Jadi kita buat bisnis seperti ini tuh kita memanfaatkan momen yang ada. Karena ini kan iPhone lagi hits-hitsnya gitu loh. Nah, dan juga beberapa konten kreator juga membutuhkan alat yang proper. Jadi kalau dulu kan memang kamera hype itu kan ini apa namanya, lebih foto dan videonya lebih bagus lah. Memang tidak bisa dipungkiri, memang hasilnya lebih bagus untuk kamera. Tetapi kalau untuk era digital kan banyak Gen-Z yang memang ribet lah kalau pakai kamera seperti itu. Jadi ini sebuah terobosan baru kalau misal pakai iPhone itu lebih hasilnya lebih detail, hasilnya lebih bagus, dan lebih stabil tanpa harus membuka kamera terlebih dahulu seperti itu. Maksudnya kamera kan lebih ribet ya, kalau misal HP kan lebih rinci ya teman-teman seperti itu. Nah, jadi tujuannya kita membuat bisnis ini sebenarnya untuk membantu teman-teman untuk membuat konten ataupun mendokumentasikan sesuatu agar lebih ringkas lagi. Jadi ketika kalian datang ke sebuah tempat gitu, pengen mendokumentasikan sesuatu kan, oh saya bawa HP nih gitu, jadi tinggal buka HP aja dapatlah di capture seperti itu. Kalau misal pakai kamera kan harus disetting dan lain sebagainya, kan ribet ya teman-teman seperti itu. Kecuali dengan momen-momen yang mungkin sakral ataupun sebaiknya itu kan pakai kamera seperti itu. Jadi saya bisa spill seperti ini karena memang ini bisnis sudah berjalan ya teman-teman. Jadi saya speak up apa aja sih strateginya seperti itu. Jadi ini banyak ya kan dari customer saya itu dari kalangan pelajar, mahasiswa, bahkan guru-guru seperti itu, banyak yang ambil dari sewa iPhone dari saya seperti itu. Jadi banyaklah tujuannya mungkin untuk dokumentasi salah satunya. Dan sekarang tuh banyak momentum-momentum yang bisa dimanfaatkan teman-teman, apalagi untuk sewa iPhone ini. Kayak misal dari pelajar ya, sekarang tuh ada yang namanya selain untuk liburan juga ada program yang dari sekolah. Nah, kayak misal di mata pelajarannya mungkin membuat video edukasi dan lain sebagainya. Nah, itu membutuhkan kamera yang proper. Nah, itu jadi mereka mengambil sewa iPhone seperti itu untuk membuat videonya. Selain itu juga ada guru. Kemarin juga banyak guru PPG untuk membuat video pembelajaran jadi menggunakan iPhone karena lebih rinci, lebih ringkas seperti itu. Selain itu juga untuk konten kreator yang biasanya untuk main, untuk traveler gitu-gitu kan lebih ringkas lagi seperti itu. Oke, kita masuk pada strategi yang akan kita bahas. Bisnis yang baik itu ketika kita menerapkan STP dan juga SWOT. Apa sih itu? Itu berupa analisis teman-teman. Jadi bisnis yang baik itu berupa bisnis yang selalu menganalisis bisnisnya seperti itu. Jadi guys, ketika kita menerapkan STP dan juga SWOT itu merupakan analisis ya, analisis berkelanjutan untuk sebuah usaha. Jadi kita bisa mengetahui oh lingkungan kita seperti apa. Nah, STP itu merupakan segmentation, targeting, dan juga positioning. Nah, SWOT itu apa? Kayak strengths, opportunity, nah seperti itu. Jadi ketika ada kendala ataupun ada masalah di luar dari bisnis kita ataupun di lingkungan kita bisa handle seperti itu. Nah, katakanlah kita kan menganalisis ya. Kalau misal kita nggak analisis, kita nggak bakal tahu kayak misal ada perubahan harga, terus ada kenaikan pajak, terus ada kompetitor dan lain sebagainya. Nah, itu perlu namanya analisis keberlanjutan yang sudah diajarkan oleh manajemen strategik sendiri seperti itu. Jadi itu saya terapkan pada bisnis saya. Nah, makanya bisa berjalan sampai sekarang seperti itu. Apalagi ini juga merupakan bisnis yang bisa dijalankan sampai 5 tahun mendatang karena ini alasannya. Jadi setelah dianalisis, bisnis layanan jasa sewa iPhone by Alpha Camera ini masih layak untuk dijalankan beberapa tahun mendatang dengan catatan evaluasi penyesuaian penerapan harga yang disesuaikan dengan kondisi di tahun berikutnya, serta pengembangan stok unit dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, karena harga iPhone per tahunnya kan juga akan turun. Maka dari itu mungkin di 2 tahun disewa iPhone by Alpha Camera ini masih eksis dengan stok iPhone 11 hingga 13 series dengan harga 80.000 sampai dengan 120.000 per harinya, teman-teman. Nah,
Dengan munculnya series baru, ini membuat harga sewa iPhone series yang lama ini makin anjlok teman-teman, dan akan mempengaruhi minat beli yang sudah saya tetapkan harganya di tahun ini. Sehingga perlu melakukan penurunan harga, serta perubahan series dan juga update unit sehingga bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah itu ya teman-teman hasil dari analisis yang sudah saya lakukan. Jadi untuk strateginya sudah saya bahas, yaitu tetap melakukan STP dan juga SWOT analisis berlanjutan yang sudah dibahas oleh manajemen strategik yang ada. Jadi saya tekankan kembali, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan dan juga bisnis yang dijalankan menggunakan strategi yang ada, seperti itu. Baik, sekian dari saya, Maudie Avianti. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.